Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, materi sebelumnya minggu kemarin Bapak telah mengajarkan jenis-jenis perawatan dan perbaikan mesin. Mohon Mbak Elita tolong di share screen. Nah, untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perawatan di industri. Tenaga kerja, material, dan perawatan adalah bagian dari industri yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Setiap mesin akan membutuhkan perawatan dan perbaikan meskipun telah dirancang dengan baik. Nah, masuk departemen dari perawatan. Departemen perawatan pada umumnya berada di bawah pengawasan manajer pabrik yang bertanggung jawab pula untuk program produksi. Setiap pengawas pada Departemen Perawatan harus bertanggung jawab terhadap aktivitas perawatan, inspeksi perbaikan, overhaul, dan lain-lain. Pengawas adalah orang-orang yang berpengalaman dan mampu menentukan kapan waktu untuk inspeksi, overhaul, dan sebagainya. Lanjut, Mbak Elita. Nah, tujuan dari Departemen Perawatan itu pada industri kecil, tugas perawatan dapat dilakukan oleh seorang operator yang kemampuannya terbatas dalam menangani pekerjaan perawatan tertentu. Khusus untuk tugas perawatan yang di luar kemampuannya dikerjakan oleh kontraktor. Pada umumnya, tugas Departemen Perawatan dibagi dalam empat kelompok. Yang pertama yaitu perawatan dan perbaikan fasilitas pabrik. Yang kedua, pemasangan dan penggantian fasilitas pabrik. Yang ketiga, pengawasan pengoperasian fungsi pembangkit tenaga dan pelayanan khusus. Dan yang keempat, beberapa tugas yang diserahkan kepada Departemen Perawatan. Nah, yang poin pertama itu perawatan dan perbaikan fasilitas pabrik terbagi atas dua, yaitu perawatan pabrik berikut peralatan dan gedungnya. Yang kedua, pembangunan kembali atau pembaruan pabrik serta perlengkapannya yang sudah tua. Poin yang kedua terbagi atas 4 poin, yaitu pertama, instalasi peralatan pada pabrik yang baru. Yang kedua yaitu instalasi pembangkit tenaga listrik, air, uap, gas, udara, dan tenaga lainnya. Ya, poin yang ketiga, instalasi pada pelayanan khusus, yaitu ruang hampa, gas, industri, instalasi pipa untuk pekerjaan kimia, sistem pembersihan air, sistem udara tekan, tanda bahaya kebakaran, dan lain-lain. Poin yang keempat, perubahan atau modifikasi pabrik, peralatan, dan gedung. Nah, yang ketiga yaitu terbagi atas 2 poin, yaitu ruang operasi ketel, saluran uap, dan
pembangkit tenaga. Yang kedua, pembangkit udara tekan dan distribusinya, sistem ventilasi dan pemanas. Poin yang keempat terbagi atas 6 poin lagi, yaitu pengelolaan suku cadang. Yang kedua, perawatan bangunan fisik pabrik, jalan-jalan, lantai, atap, pintu, jendela, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu sistem pembuangan limbah. Yang keempat yaitu penyelamat dan pemanfaatan bahan bekas atau sisa. Yang kelima, pelayanan pemadaman kebakaran. Yang keenam yaitu keamanan pabrik. Lanjut, Mbak Ilka. Nah, cara perawatannya yaitu perawatan pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu perawatan setelah terjadinya kerusakan atau breakdown maintenance. Yang kedua itu perawatan preventif, yaitu maintenance preventif. Poin yang pertama yaitu proses kerusakan komponen yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dicegah. Yang kedua, kerusakan yang terjadi berangsur-angsur dan berkurangnya kekuatan komponen karena pemakaian dan keausan. Poin yang kedua yaitu perawatan preventif. Perawatan preventif mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mencapai tingkat kesiapan industri yang maksimum dengan mencegah kerusakan dan mengurangi periode waktu perbaikan menjadi seminim mungkin. Yang kedua yaitu menjadi kondisi mesin sebaik mungkin untuk mempertahankan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu memperkecil tingkat kerusakan dan menjaga nama baik industri. Yang keempat yaitu menjamin keselamatan pekerja. Yang kelima yaitu menjaga industri pada tingkat efisiensi produksi yang maksimum. Yang keenam yaitu mencapai semua tujuan tersebut dengan cara yang sangat ekonomis. Lanjut, Baila. Lanjut terus. Nah, perawatan lanjut. Nah, pekerjaan dasar pada perawatan preventif terbagi 4 poin, yaitu inspeksi, pelumasan, perencanaan dan penjadwalan, dan pencatatan dan analisis. Inspeksi yaitu pekerjaan inspeksi dibagi atas inspeksi bagian luar dan inspeksi bagian dalam. Inspeksi bagian luar dapat ditujukan untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada mesin yang sedang beroperasi. Misalnya yaitu timbul suara yang tidak normal, getaran, panas, asap, dan lain-lain. Sedangkan inspeksi bagian dalam ditujukan untuk pemeriksaan elemen-elemen mesin yang dipasang pada bagian dalam seperti roda gigi, ring, packing, bantalan, dan lain-lain. Untuk inspeksi mesin dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kategori mesin yang penting. Mesin-mesin dalam kelompok ini sangat besar pengaruhnya terhadap jalannya produksi secara keseluruhan. Poin yang kedua yaitu kategori mesin biasa, yaitu frekuensi inspeksi untuk kelompok ini tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya produksi. Poin yang kedua yaitu pelumasan, yaitu komponen-komponen mesin yang bergesekan seperti roda gigi, bantalan, dan lain-lain harus diberikan pelumasan secara benar agar dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Dalam pemberi pelumasan yang benar perlu diperhatikan jenis pelumasannya, jumlah pelumasannya, bagian yang diberi pelumasannya, dan waktu pemberian pelumasannya. Poin yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan, yaitu suatu jadwal program perawatan perlu disiapkan dan harus ditaati dengan baik. Program perawatan harus dibuat secara lengkap dan terperinci menurut spesifikasi yang diperlukan, seperti adanya jadwal harian, mingguan, bulanan, tiap 3 bulan, tiap setengah tahun, tiap tahun, dan sebagainya. Suatu contoh bagian untuk jadwal perawatan preventif bisa dilihat pada gambar berikut.
Poin yang keempat yaitu pencatatan dan analisis, yaitu catatan-catatan yang perlu dibuat untuk membantu kelancaran pekerjaan perawatan ini adalah yang pertama, buku manual operasi, yang kedua, manual instruksi perawatan, yang ketiga, kartu riwayat mesin, yang keempat, daftar permintaan suku cadang, yang kelima, kartu inspeksi, yang keenam, catatan kegiatan harian, yang ketujuh, catatan kerusakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu, lanjut Mbak Elita. Keuntungan dari perawatan preventif. Yang pertama yaitu waktu terhentinya produksi menjadi berkurang. Yang kedua, berkurangnya pembayaran kerja lembur bagi tenaga perawatan. Yang ketiga, berkurangnya waktu untuk menunggu peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, berkurangnya pengeluaran biaya untuk perbaikan. Yang kelima, penggantian suku cadang yang direncanakan dapat dihemat kebutuhannya, sehingga suku cadang selalu tersedia di gudang setiap waktu. Yang keenam, keselamatan kerja operator lebih tinggi karena berkurangnya kerusakan. Lanjut, baik kita. Nah, untuk dari perawatan di industri ini, kami simpulkan bahwa perawatan di industri ini sangat penting untuk kalian yang magang maupun yang sedang magang. Jadi harus kalian pahami tentang perawatan dan perbaikan mesin ini. Nah, untuk mengakhiri kata-kata, apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.